Kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid jilid 2. Kita masih melanjutkan bab yang ke-6. Sekarang pasal yang ke-4, kiamat dan tanda-tandanya. Halaman 123. Apa itu kiamat? Kiamat adalah tibanya saat yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Antara lain dalam Ghafir ayat 46 dan Al-Jasiyah ayat 27. Wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran langit dan bumi, semua planet, ya, matahari, rembulan, bintang ke bintang, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan kiamat. Nah, di dalam Al-Quran kiamat ini juga disebut dengan istilah-istilah lain. Ya, artinya sama kiamat, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ada nama-nama lain di samping hari kiamat ini. Misalnya Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah ada di surah yang ke-101, yaitu Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Subhanallah. Kita melihat laron yang berterbangan, itu terbang sendiri. Nah, pada hari kiamat manusia bukan terbang sendiri, tapi karena zaman kehancuran, ya diterbangkan, ya, terpental-pental. Ya, seperti itu kita nanti di hari kiamat. Ya, manusia yang masih hidup ketika itu berterbangan, ya, seperti laron, ya, seperti kapas, seperti apalah yang berterbangan, yang arahnya tidak menentu. Nah, itu yang pertama, Al-Qari'ah. Nama yang kedua adalah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu di surah yang ke-88 ayat 1. Hal ataka haditsul Ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kiamat itu disebut juga dengan Al-Ghashiyah. Lalu yang ketiga, At-Tammah. At-Tammah itu disampaikan Allah melalui Quran surah yang ke-79 An-Nazi'at ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Kalau kita melihat di video betapa hancur-hancuran ketika datang banjir bandang, itu belum seberapa. Betapa hancur-hancuran ketika terjadi gempa bumi, itu belum seberapa. Hancur-hancuran ketika tsunami di Aceh, itu belum seberapa.
dibanding dengan terjadinya malapetaka nanti di hari kiamat. Ya, inilah yang disampaikan Allah dalam An-Nazi'at ayat 34. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, ya, matahari dan rembulan bertabrakan. Sekarang masih bisa berjalan normal. Ya, kadang-kadang gerhana, ya gerhana tidak membahayakan. Nah, maka kita disyariatkan sholat sunnah gerhana. Nah, nanti matahari dan rembulan bertabrakan. Apa yang terjadi? Ya, kita baru melihat mobil tabrakan, motor tabrakan. Sekarang matahari, rembulan, bumi, planet yang lain semuanya dibentur-benturkan. Hancurlah dunia ini. Nah, itu yang dikatakan malapetaka besar. Yang keempat disebut dengan al-waqi'ah. Nah, itu juga di surah Al-Waqi'ah ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Ya, disebut juga dengan al-waqi'ah. Yang kelima ada lagi al-haqqah. Al-haqqah itu disebutkan Allah dalam surah Al-Haqqah itu sendiri, ayat 1 sampai 4. Al-Haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah. Hari kiamat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan kaum 'Ad telah mendustakan tentang akan terjadi hari kiamat. Jadi jauh sebelum ada orang mengatakan bahwa kalau bicara hari kiamat adalah peramal masa depan, sebelumnya kaum 'Ad, sebelumnya kaum Samud telah mendustakan akan terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian ada yang dikatakan dengan Yaumuddin, ya, hari pembalasan. Ini di suratul Baqarah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Nah, itulah nama-nama daripada hari kiamat. Sekarang kita berlanjut kepada dalil-dalil, ya, yang menjelaskan akan terjadinya hari kiamat, baik dalil secara umum maupun dalil secara khusus. Kita mulai dari Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti datang. Tidak dapat tidak. Ya, Allah yang mengatakan pasti. Kalau Allah yang mengatakan pasti, itu tidak dapat tidak, akan datang hari kiamat itu. Cuman kapan waktunya itu yang tidak kita ketahui. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang akan terjadinya hari kiamat itu. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Semua akan dibangkitkan. Nah, para ulama mengatakan bagaikan cendawan, ya, bagaikan cendawan ketika musim hujan. Ya, apa itu cendawan? Jamur. Bagaikan jamur keluar ketika musim hujan. Tapi kan kecuali saudara saya, Ustaz. Kenapa? Saudara saya dibakar, sudah jadi abu.
Berarti nggak ada kuburnya kan? Ya. Jadi abu diterbangkan, dia diterbangkan, itulah kuburnya. Di mana ditempatkan abu itu, disitulah kuburnya. Jatuh dari pesawat, hancur-hancuran, berkeping-keping, di mana dia taruh, situ kuburnya. Tenggelam dalam laut, ya laut itulah kuburnya. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya Ghafir, surah yang ke-40 ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kurang apa lagi Allah bicara? Kurang apa lagi Allah mengingatkan berkali-kali? Bukan satu dua ayat, banyak ayat yang bicara di dalam Al-Quran. Jadi kalau masih ada manusia yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat, itu kebangatan. Itu kebangatan. Ya. Di setelah Al-Hajj ayat 7, Ghafir 59 juga menerangkan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat itu. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tetap tidak percaya dengan akan datangnya hari kiamat. Inilah orang yang tertipu oleh syaitan. Ya, karena syaitan memang diciptakan oleh Allah untuk menggelincirkan kita, untuk menyesatkan kita. Ketika kita tidak mendengarkan Al-Quran, ketika tidak mempercayai Al-Quran, ketika itulah kita berhasil ditipu oleh syaitan. Ya, itulah yang mengingkari hari kiamat. Berlanjut Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu. Saat itu yang dimaksud adalah saat kiamat. Dan bulan telah terbelah. Ya. Nanti akan sampai pembahasan kita alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat itu dua, alamatus sughra wa alamatul kubra. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Nah, alamatus sughra, di antara tanda kiamat kecil itu adalah terbelahnya bulan. Kapan itu, Ustaz? Nah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meyakinkan kaum kafir Quraisy bahwa beliau seorang Rasul, beliau menerima wahyu, kagak percaya juga. Nah, salah satu mukjizat Nabi adalah terbelahnya bulan. Ya, beriman jugalah orang yang beriman dan kafir jugalah orang yang kafir. Walaupun sudah begitu mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrinu isba'aihi saba, ya, wa yaqrinu isba'aihi sababah wal wusta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diutus sedangkan aku dan hari kiamat sangat dekat seperti dua ini. Ya, aku diutus dan datangnya hari kiamat sudah kayak begini. Ya, sambil beliau menyandingkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ya, beliau mengisyaratkan seperti ini. Inilah ibarat saya dengan kiamat, begitu dekatnya.
Nah, kalau di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 15 abad yang lampau, Nabi sudah mengatakan begini. Apalagi sekarang, tidak lama lagi kiamat akan datang. Dunia ini akan hancur. Kenapa kita harus berebut dengan dunia ini? Kenapa kita tidak memikirkan apa yang akan kita jadikan bekal di hari akhirat? Nah, ini banyak orang yang tertipu, saudara-saudara, mengumpulkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara, ya. Karena anggapan mereka, manusia kan nggak lihat, manusia kan nggak tahu. Tapi orang yang beriman, dia sadar memang manusia tidak lihat, tapi Allah Maha melihat. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, ini pentingnya tauhid asma wa sifat. Di antara nama dan sifat Allah, ya, adalah ilmu. Ya, antara sifat Allah itu adalah ilmu, mengetahui. Allah mengetahui baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang dirahasiakan maupun yang dinyatakan. Bahkan Allah itu lebih tahu, ya, apa yang berdetak di dalam jantung. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu dengan apa yang berdetak di dalam jantung. Itulah sebabnya kita tidak mau macam-macam di bulan Ramadan ini. Lapar. Siapa yang tidak lapar? Haus. Siapa yang tidak haus? Kalau sudah jam 10, jam 11 menjelang siang, wah, sudah kelengar itu. Perut terasa lapar, melilit. Kerongkongan terasa kering, mencekik. Kebayanglah makanan yang enak, minuman yang lezat. Apa kata setan? Itu kan ada kamar, masuk aja ke dalam kamar. Sisa-sisa sahur tadi boleh itu diembat, ya. Sisa-sisa sahur tadi boleh itu diembat. Mumpung istri lagi keluar, keluarga lagi keluar, orang bodoh amat. Itu kata syaitan. Tapi orang yang belajar tauhid asma wa sifat, Allah itu punya sifat tahu, maha tahu. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu lebih tahu bahkan apa yang berdetak di dalam jantung. Baru berencana, baru berhasrat, itu tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak jadi kita lakukan. Nah, ini tarbiyah Ramadan. Mentarbiyah kita menjadi orang yang jujur. Orang bisa kita kelabui, orang bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Nah, jadi ini tentang akan terjadinya hari kiamat. Itu dalil secara umum. Sekarang kita berlanjut dalil-dalil tentang kekhususan ilmu Allah mengenai kiamat. Kita di halaman 124. Dalil yang menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui hari kiamat. Itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Sangat banyak di dalam hadis Nabi yang sahih. Ya. Hanya Allah sajalah yang tahu tentang kapan datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dia tahu kapan datangnya hari kiamat, itu pembohong, itu pendusta. Nah, sekarang kita ke Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha
inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat, ya. Jadi di masa Nabi banyak orang menanyakan kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasul, kapan datangnya kiamat? Dan pertanyaan ini datangnya bukan sekali dua, berkali-kali orang menanyakan, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Bilakah terjadinya? Kul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Nabi saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Cuma Nabi mengatakan sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Lalu kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Itu tidak diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berlapis-lapis ternyata ayat ini. Pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat adalah ada di sisi Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Masih belum percaya? Datang lagi lapisan kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat ini. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin ada nenek-nenek tua renta mengatakan kiamat itu akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya, jam 12:12:12 Oh, ketika itu ributlah orang, ya, yang tadinya nggak biasa ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Terjadikah? Tidak, ya. Sekarang sudah 2024, sudah berapa tahun setelah itu? Enggak juga kiamat-kiamat, ya. Karena memang waktunya kita tidak mengetahui, hanya Allah saja yang mengetahui. Ya, sampai udah mati pula nenek tua itu. Nenek tua itu yang duluan mati daripada kiamat. Saqulat fis samawati wal ardh. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berat huru-haranya. Makhluk yang ada di langit, para malaikat. Para malaikat mengalami kehancuran, ya, di hari kiamat. Makhluk yang ada di bumi, manusia, haiwan, semuanya hancur berantakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia itu fana, akan hancur, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi hanya wajah Rabbmu yang maha mulia. Demikian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, mendadak, tidak ada pemberitahuan, apalagi alarm. Nah, sekarang untuk tsunami dipasang alarm, ya. Ternyata kadang kecolongan juga. Tsunami datang, tapi alarmnya nggak bunyi. Nah, apalagi nanti kiamat, nggak ada alarmnya.
Tidak ada pemberitahuannya, datang secara mendadak, datang secara sekonyong-konyong. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya, tidak usah nunggu-nunggu kiamat baru beramal soleh. Ya, dari sekarang mulailah beramal soleh, karena kiamat belum tahu entah kapan. Nabi mengatakan sudah dekat, sudah dekat. Ya, nah, maka mari kita segera hijrah, segera hijrah, hijrah minasyirki ila tauhid, hijrah daripada syirik kepada tauhid, hijrah minal bid'ah ila sunnah, hijrah dari amalan-amalan bid'ah kita tinggalkan dan kita hijrah kepada sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiamat tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah. Ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka banyak yang mengira-ngira, banyak yang merasa sok tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, itu dalil pertama, ya, yang mengkhususkan bahwa hanya Allah lah yang tahu tentang kapan masanya hari kiamat. Dalil yang kedua ada di Luqman, surah yang ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang kiamat. Tidak ada pada sisi Rasulullah, tidak ada pada sisi malaikat. Malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala, itu pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah meniup sangkakala, meniup sangkakala menunjukkan terjadinya kiamat, juga tidak tahu kapan ini sangkakala yang mau ditiup. Menunggu perintah, ya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Luqman menjelaskan ayat 34, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang kiamat itu. Lalu diakhiri dalil ini dengan Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari berbangkit. Ya. Yaumul Ba'ats, hari berbangkit setelah dihancurkan oleh Allah lalu dibangkitkan lagi. Ya, semua yang sudah hancur tadi. Nah, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari berbangkit. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, itulah ayat-ayat ya yang menjelaskan pertama tentang pasti akan terjadi kiamat. Yang kedua, bahwa kiamat itu sudah dekat. Yang ketiga, tidak ada yang mengetahui persis waktunya
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa faedah yang bisa kita dulang dari keterangan ini? Nah, bekal untuk masa depan itulah yang perlu kita fikirkan. Ya, dunia tidak akan lama, akhirat ya suatu hal yang pasti. Nah, perbedaan di dunia ini tidak akan laku kita bawa ke akhirat. Ya, dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Kekayaan di dunia ini tidak laku kalau kita bawa ke akhirat. Jangankan dari dunia ke akhirat, dari Indonesia ke Singapura saja, dari Indonesia ke Malaysia saja sangat dekat. Ya, saudara kita di Batam, ya, mau ke Singapura itu sangat dekat. Kelihatan Singapura itu dari Batam. Tapi jangan ngimpi, ya, rupiah berlaku di Batam, rupiah berlaku di Singapura. Nggak laku. Caranya gimana? Tukarkan dulu, ya, dengan ringgit, dengan dolar. Nah, baru kita bisa belanjakan di Singapura, baru bisa dibelanjakan di Malaysia. Nah, apalagi dunia ke akhirat, rupiah nggak laku di akhirat. Tukarkan rupiah kita dengan amal soleh, ya. Tukarkan rupiah kita dengan amal soleh. Nah, amal soleh itulah yang laku di akhirat nanti. Bagaimana cara nukarnya? Nggak usah pula ke melicancan nukarnya. Tuh ada kotak-kotak, kotak-kotak yang beredar itu menukarkan rupiah dengan amal soleh. Caranya begitu. Nah, orang yang selalu mempertahankan rupiahnya, tidak mau menukar dengan amal soleh, itulah yang orang yang tertipu. Ketika kiamat datang, kehancuran datang, maka harta kekayaannya itu akan tinggal di dunia, dia tidak bisa nikmati di akhirat. Tapi orang yang cerdas, dia tukarkan rupiahnya, dia tukarkan kekayaannya dengan amal soleh, itulah yang akan dia nikmati nanti di hari akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebagaimana biasa, yang mau bertanya kita sediakan waktu, silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan Pak. Jadinya berapa hari? Kalau memang dari 3 hari, hari kedua itu kalau ada orang. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan prematur, Pak. Kenapa? Terbitnya matahari di arah barat itu alamatus sa'ah, tanda sudah dekatnya kiamat, itu termasuk alamatul kubra, tanda kiamat besar, menandakan tidak lama lagi. Nah, dan kemudian para ulama juga mengatakan batas diterimanya taubat itu satu, ya, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ya. Nah, sebagaimana Fir'aun, ya, dulu ketika kelelap di Laut Merah, ketika nyawanya sedang di sini, lalu dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wah, kalau begini mah caranya saya juga beriman deh dengan Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata malaikat maut? Terlambat sudah. Tidak ada waktunya lagi. Ya. Nah, ketika itu nyawanya dicabut, Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Nah, ini secara personal. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Nah, lalu secara umum, batas taubat itu adalah ketika matahari terbit di ufuk barat. Ya, nanti akan kita pelajari di alamatul kubra, tanda kiamat besar. Kalau matahari sudah terbit di ufuk barat, maka taubat tidak lagi diterima.
Keimanan tidak lagi berlaku kalau orang sebelumnya belum beriman. Nah, oleh sebab itu, selagi nyawa masih di kandung badan, selagi matahari masih terbit di ufuk timur, segeralah tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Sebab ketika datang batas waktu, itu tidak akan ada gunanya lagi taubat itu. Nah, jadi bukan bilangan hari lagi, Pak. Kalau sudah terbit matahari di ufuk barat, selesailah sudah. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Demikian, wallahu a'lam. Silakan Pak Karsono. Jalan dari teman, saya bacakan Ustaz ya. Para ulama hadis memperhalus tentang umur umat Islam. Yang pertama adalah Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis. Beliau yang populer adalah Fathul Bari. Beliau berkata umur umat Islam sampai 1400 ya. Lalu yang kedua adalah Imam Asy'uti. Dia mengatakan umur umat Islam sampai 1447 Hijriah. Lalu yang ketiga Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau umur umat Islam lebih dari 1400 Hijriah atau yang sampai 1500 Hijriah. Seterusnya itu pertanyaan saya, yakin apa tidak masalah itu? Ya, saya juga nanti akan cek kembali. Yang jelas beliau itu tidak membawakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau beliau membawakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mempercayainya. Kalau beliau tidak membawakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita tidak wajib mempercayainya. Ya, nanti juga saya akan cek ya, yang Bapak sampaikan itu benarkah ya seperti itu atau bagaimana. Yang jelas nanti kita akan sampai pembahasan kita ke situ. Kita kaum muslimin tidak akan sampai kepada huru hara yang dahsyat itu. Kenapa? Karena sebelum itu akan ada angin semilir yang berhembus. Angin semilir yang berhembus. Nah, dengan angin itulah kaum muslimin yang beriman walaupun sejarah akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tersisa, yang betul-betul tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ateis, nah itulah yang tersisa, dan itulah yang akan mengalami kerusakan, kehancuran yang dahsyat pada hari kiamat itu. Nah, ini yang jelas keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan Pak. Saya pernah dengar katanya mengenai sangkala itu sudah di bibir gitu. Ya. Apa benar itu? Betul. Ya. Sangkakala itu sudah di bibir malaikat. Tinggal tunggu perintah. Tiup kata Allah, ya, mulai ditiup oleh malaikat, terjadilah kiamat. Nah, begitu saking dekatnya kiamat itu. Tapi kapan? Wallahu ta'ala, Allah yang lebih tahu kapan terjadinya. Tapi sudah dekat, tidak lama lagi kiamat akan datang. Demikian Allah. Ada lagi? Ya. Apakah saya kemarin dengar berita bahwa di luar negeri bangun bunker anti kiamat? Apakah itu tidak di luar Amerika? Iya. Nah, inilah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka ngigau. Itu igauan belaka. Ya, penangkal terjadinya kiamat, dibangunlah ini, dibangunlah itu. Itu yang jelas saja Los Angeles. Ya, itu bukti terakhir. Los Angeles, kota termewah, kota terkaya. Apa yang tidak ada di Los Angeles? Ya, surganya dunia itu. Berapa lama Allah menghancurkan? Hanya hitungan jam, ya, hitungan hari, ludeslah Los Angeles. Ya. Nah, jadi jangan sombong manusia, ya.
mau menentang Allah, dibikin ini, dibikin itu, penangkal kiamat, ya. Penangkal gempa saja nggak terbukti, penangkal kebakaran ya nggak terbukti, apalagi penangkal kiamat, ya. Itu igauan belaka, orang ngigau ya nggak usah dipercayai. Allahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saya dapat info